Jadi namanya ilmu itu bukannya dari kiai, dari dukun, itu enggak, dari diri sendiri. Ilmu kita yakin sama yang kuasa. Ilmu itu sebenarnya di situ. Kita yakin bahwa Tuhan itu memberi rezeki itu bukan langsung, pasti lantaran. Ini bisa dibilang maju sekarang jahe beliau ini. Jadi siapa yang nggak kenal tongkrongan jahe Pak Moncrot di Kota Baru ini? Ya, Om. Saya ketemu Pak Moncos. Pak De Moncrot. Pak De Moncrot. Nah, ini pedagang jahe. Ini sudah ikon Siring Laut. Dari kemarin jualannya di bawah sampai naik ke atas. Nanti kita ngobrol sama Pak De Moncrot sambil kita ngejahe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ketemu dengan Pak De Moncos atau Moncrot yang terkenal di Siring Laut. Beliau pedagang jahe. Kita akan tanya-tanya sekaligus ngobrol pengalaman beliau selama di Kota Baru sampai hari ini ya. Ya, mudah-mudahan cuacanya cerah malam hari ini. Jadi kita ganggu sedikit nih sambil beliau jaga kasir kayaknya nih. Gimana Pak? Jadi kemarin itu ke Kota Baru tuh tahun berapa tuh Pak? Saya tahun 84. Waktu itu saya umur 12 tahun. Nah, jadi ikut orang tua transmigrasi. Iya. Asalnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah Pak ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Itu tahun 84. 84. Nah, ya. Tahunnya 84, saya umur 12 tahun. 12 tahun ikut orang tua sini? Iya. Nah, di seberang Pak, di pantai. Transmigrasi. Kecamatan Pelumpang Selatan, Pantai. Terus itu sekarang berapa tahun di sana? Tahun itu sempat hampir 10 tahun. 10 tahun di sana. Sebenarnya ya berhasil sebenarnya. Petani Pak ya waktu itu? Petani. Jadi ceritanya jadi hijrah ke sini, Dari berubah hijrah ke haluan. sini, hitungannya apa itu? Orang tua mempunyai anak, mempunyai tanggungan 4 orang. Nah, jadi kalau dia itu petani, dia sambil berdagang. Jadi dijual, panennya sendiri dijual untuk membiayai anaknya sekolah. Gitu. Akhirnya nemplek di ingin merubah kehidupan, akhirnya duduk di kota. Tahun 93. Lama juga itu, kemarin transmigrasi di lama Pak. 93 berarti Tahun 93. Itu waktu kebakaran. Itu ada orang menjual tanah. Habis kebakaran kan murah. Waktu itu 2,5 juta. Waktu 2,5 juta itu ya 93 itu kebakaran besar Kota Baru itu. Itu mulai tahun 72 sampai 93. Itu paling terbesar di Kota Baru. Iya. Nah, terus saya mulai jualan. Ya, saya itu kan hitungannya kan sudah kemana-mana mencari usaha. Nah, karena saya itu karena ada kesemangatan hidup. Gugur bangkit. Akhirnya ingin kayak seperti orang. Nah, ingin kayak seperti orang itu gimana? Yang penting kita bisa mengimbangi. Bukannya orang sugih terus ikut sugih, orang nggak punya ikut nggak punya, itu nggak ikut mengimbangi arus. Nah, jangan sampai perubahan ketinggalan. harus perubahan. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kita pulang ke Jawa itu untuk menyemangatkan hidup. Orang itu nggak merantau kok bisa maju, sedangkan orang merantau kok nggak bisa maju. Nah, itu kan berarti dia itu ibaratnya tanaman itu pupuknya kurang. Jadi kalau di sini aja itu perasaannya memang sudah maju, tapi setelah kita keluar sekalinya ketinggalan jauh. Nah, makanya kan untuk orang-orang sini kan bisa dia itu ke Banjar, ke Amunte, kemana itu kan bisa menyemangatkan hidup. Iya. Kalau di kampung aja itu nggak ada peningkatan. Nggak berkembang. Nggak bisa berkembang kita untuk memperkembangkan pikiran. Nah, terus 93 ke Kota Baru. Terus
sudah dari seberang. Seberang, ke sini, ke kota. Ke kota. Juga habis kebakaran itu. Saya sudah macam-macam Pak. Dulu tuh jualan es krim bisa, dong-dong itu bisa. Waktu masih bujangan. Terus habis itu jualan mie ayam bisa. Kalau terus ke laut bisa. Jadi sebenarnya itu usaha itu hanya ketekunan. Nah, Tuhan menguji. Nah, sabar ora. Nah, ngono lho. Nek sabar melu Nabi Yusuf. Gitu. Nabi Yusuf kan sabar, sakit aja sabar. Waktu itu saya nggak punya modal juga, Pak. Jadi modal itu ya minjem. Bilang saya teman saya, ini di rumah ada rombong pakai. Lah nanti tak utang. Kalau memang saya nggak bisa bayarin, nanti rombongnya ambil. Itu waktu itu 500.000, Pak. Modalnya 500.000 rombongnya nah, belum isi-isinya. Saya mulai jualan itu Pak, istri, anak di Jawa. Jadi nggak sama istri. Untuk makan kan nggak cukup. Jadi istri sementara pulang ke orang tua. Nah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi setelah bangkit, jadi sakit enak tetap saya ambil karena sudah kenal. Kalau nggak kenal kan nggak saya ambil karena kan punya anak sudah. Nah, kecuali nggak punya anak. Karena sudah ada anaknya. Sudah ada anak berapa orang waktu itu? 2 orang. 2 orang. Jadi ikut ibunya di Jawa. Ibunya di Jawa. Setelah saya ada rezeki, saya ambil. Jemput. Ya. Ini udah berapa tahun di sini? Dia nggak tahu kalau waktu itu saya itu jualan apa, nggak tahu. Yang penting kamu harus ikut saya. Akhirnya ikut ke sini. Oke. Ini menarik nih teman-teman. Jadi beliau ini bisa dibilang maju sekarang jahe beliau ini. Jadi siapa yang nggak kenal tongkrongan jahe Pak Moncrot di Kota Baru ini, karena beliau geluti sekitar tahun 2000 sampai hari ini 2021 ya kan? Sudah 11 tahun ya? 2000 tahun 2000 kan? Tahun 2000 berarti 21 tahun 21 tahun. Jadi satu aja konsisten. Nah jadi apa namanya, dari pengalaman Pak Moncrot yang pahit, terus sama istri ya berpisah sampai ngumpul lagi tahun 2000. Lanjut. Nah lalu sampai hari ini mungkin omsetnya ini lumayan nih. Ya alhamdulillah Pak. Saya itu ya gimana lah. Saya dari rumah nggak bermodal apa-apa. Alhamdulillah rezeki yang dibawa. Banyak sedikitnya itu tetap dibawa. Mensyukuri ya. Jadi ibaratnya itu kita menanam. Nah sekarang itu tinggal panennya, tinggal pemeliharaannya. Sekarang kalau dipanen, kalau nggak dipelihara kan nggak bisa, harus dipelihara. Jadi kalau saya sendiri itu mulai dulu sampai sekarang nggak beda-bedain orang mana. Saya melayani itu nggak melayani, wah saya nggak seneng sama orang itu, enggak. Saya samakan. Nah, karena apa? Karena orang itu mempunyai kenang-kenangan sendiri. Kenyataannya kan begitu, kenyataannya. Orang dari ini 10 tahun yang lalu masih mencari, 15 tahun yang lalu masih mencari. Nah, apalagi sampai sekarang. Karena saya sendiri itu melayani orang itu dengan sopan Pak, dengan sopan. Nah tergantung orang itu kesenangannya apa, kita mengetuk nih, mengeterapkan orang bisnis, kita berbisnis, nah kan gitu kan. Ya teman-teman, jadi obrolan dengan Pak Moncrot menarik. Mungkin nanti diambil hikmahnya ya. Jadi kesuksesan beliau itu tidak terlepas dari peran istri beliau juga. Jadi istri beliau cukup sabar mengikuti lika-liku perjuangan beliau sampai hari ini. Alhamdulillah kata beliau
sudah bisa ya membawa mungkin dari keluarga juga nih ya, keluarga ya, anak-anak jadi tak didik, kerja, sekolah ya kerja. Ada berapa orang Pak? Ada 2 orang anak saya, yang lain perang. Kalau masalah gaji, aku itu nggak ngarani. Jadi saya itu mau digaji berapa? Nah, ada diterima, nggak ada di. Nah, alhamdulillahnya ya berangkat. Bukannya wah, aku kalau digaji di sini kalau nggak sekian aku nggak mau. Nyatanya ya berangkat. Jadi saling mengerti. Jadi yang ditempati yang mengerti, yang ikut yang mengerti. Nah, jadi ibaratnya orang itu enak, ayo kita ikut, sakit ya sabar kan gitu. Teman-teman, jadi kita minta ini juga pendapat Pak Montrot, cukup lama juga tinggal di Kota Baru yang heterogen ini. Jadi kalau menurut para pengunjung yang kan kita wisata kita nih tambah tahun tambah meningkat Kota Baru nih Pak Montrot. Jadi dari mana-mana masuk sini. Dari pengalaman Bapak ini selama berjualan ini Pak Montrot, kendala apa yang biasa dihadapi? Mungkin cuaca atau apa kendalanya? Biasa kan karena proses perjuangan ini ada yang jatuh, ada yang naik, tapi selama 20 tahun bisa bertahan itu apa resepnya nih? Nah, itu kayaknya itu ya itu tadi kita kan sudah dengan orang itu menanam dengan enak. Nah, ada uang Pak, apa? Saya nggak ada uang Pak, saya lapar makan. Saya haus Pak, nggak punya duit minum. Pak Montrot, saya nggak ada duit mau minum, bawa pulang nggak apa-apa. Gitu. Nanti sewaktu itu orang itu punya rezeki membawa teman. Nah, di situ kita baru ketemu rezeki. Jadi namanya ilmu itu bukannya dari kiai, dari dukun, itu enggak, dari diri sendiri. Ilmu kita yakin sama yang kuasa. Ilmu itu sebenarnya di situ. Kita yakin bahwa Tuhan itu memberi rezeki itu bukan langsung bercilantaran. Lewat perantara. Contohnya aja Pak, saya itu mulai dulu sampai sekarang itu kalau dihitung-hitung itu dikasih orang itu kadang-kadang itu nggak masuk akal. Pak De, saya kok senang sama Pak De, ini tak kasih duit. Dari siapa? Nggak tahu. Dari orang Jakarta, dari orang Sulawesi. Nah, banyak Pak. Saya itu orang itu makannya nggak seberapa harganya, tapi saya yang dikasih banyak. Alhamdulillah namanya rezeki nggak disangka-sangka. Karena Pak, pertama itu tadi layanannya saya bagus. Akhirnya orang itu daripada uang ini tak kasihkan orang gimana mendingan Pak D aja sudah. Nah, gitu loh. Jadi intinya pelayanan teman-teman. Orang Jakarta itu sama Pak. Jadi setiap dari kapal turun ketemu aja ngasih uang. Bagi-bagi rezeki. Mempunyai keistimewaan apa bilang? Pernah hutang apa? Pertamanya itu layanan saya bagus. Jadi itu orang itu senangnya di situ. Halo. Jadi kesenangan bukan karena uang aja Pak ya? Jadi Pak De, saya nggak ada uang, nanti gampang lah. Yang penting aku makan dulu. Oke. Masalah nanti rezeki datang enggak, saya nggak ngurus. Kamu pun utang harus bayar utang enggak? Iya. Malah orang yang ngantarin. Aku dulu pernah hujan-hujan minum, belum ada bayar. Sekarang baru bayar. Nah, itu yang dari kapal tuh Pak De? Iya, dari kapal, dari darat. Banyak Pak, dari mana-mana, dari seberang-seberang. Nah, Mas Bu. Nah, lanjut. Oke, udah. Sip. 2.000. Udah. Jangan. Bonus malam minggu. Nah, Oke, teman-teman, menarik ya dengan gitu ya, itu ya 1.000 2.000 itu enggak. Jadi gampang-gampangan aja. Nek memang rene ya rezekiku, nek memang gak rene turun rezekiku. Ngono lho. Jawane kan ngono Jawa. Saya Jawa Tengah, Pak Joko Widodo. Yang jadi presiden. Solo. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Kita akan ngobrol di closingan. Mau dengar apa pesan dan kesan beliau selama
pedagang jahe ini. Kita melinting dulu. Ya, siap. Melinting. Santai-santai. Kita nggak semangat supaya semangat. Saya alhamdulillah Pak dikasih sarana pemerintah. Jadi saya itu memang dari pemerintah sendiri saya nggak minta apa-apa. Hanya saya itu minta dukungan masalah tempat. Lokasi. Ya, lokasi. Jadi saya itu orangnya banyak, masalah tempat harus disiapkan kayak apa caranya. Alhamdulillah pemerintah menanggapi, bukannya enggak meruwet-ruweti, enggak, malah mengasih. Tapi ya itu saya itu termasuk perintis juga Pak. Nah itu berdirinya itu kan saya di situ akhirnya menimbulkan berdirinya itu. Nah, akhirnya pemerintah bisa mempunyai penghasilan pendapatan. Ya toh. Nah, karena Pak masuk kasir kan akhirnya kan menguntungkan pemerintah. Nah, orang bisa bisa menyumbang pemerintah bisa menyumbang masyarakat kan gitu. Akhirnya roda perputar ekonomi itu berputar akhirnya. Saling mengisi. Ya, saling mengisi. Sebenarnya itu bukannya usaha satu gagal terus aduh mau usaha apa lagi. Jangan putus asa. Kita tetap mencari di mana titiknya. Nanti lama-lama itu ketemu Pak, lama-lama ketemu. Contohnya saya sendiri kan usaha kan nggak langsung ketemu. Satu ditekuni, saya ini hasilnya nggak besar, tapi kok saya punya harta. Saya hasilnya besar, tapi kok harta saya nggak ada. Itu kan berkahnya yang dicari. Kecil kelihatannya nggak ada apa-apanya, hasilnya kecil, tapi kan nyatanya bisa beli ini. Nah, kita hasilnya besar tapi kok nggak iso nempel opo-opo, nah, berarti ada. Atau kita sebagai orang Islam itu impaknya opo kurang, apa sedekahnya kurang. Nah, untuk melengkapi kesempurnaan kan kita bersedekah. Nah, kita membantu yang nggak ada, membantu yang ada. Bukannya yang nggak ada aja, yang ada kan kita bantu. Banyak namanya bantuan itu. Kita namanya hidup ini ada rintangan, cobaan itu pasti. Yang penting sabar, terus kita berusaha. Jalani, kita adepi. Ojo melayu. Jangan lupa berdoa. Ini orang jelek semuanya, nggak ada. Pembicaraan itu nggak ada. Iya. Ini sampai jam berapa Pak? Sampai subuh. Jadi satu malam jam 3 sampai jam 3. Iya, oke. Jadi orang dari Bandar, dari Jawa, dari seberang, orang mau nginep, mau ke tempat keluarganya, kadang-kadang malah tidur di sini. Suruh tidur di sini, tak kasih tikar. Iya. Daripada membanguni keluarga nggak nyaman kan, begadangan di sini nunggu pagi. Iya. Atau mau pulang ke Jawa, atau memang dari Banjar. Iya. Banyak Pak. Iya. Ya, berapa? 2 buat yang berapa? Ya. 2 kan? Iya. 2. Nah, wes lanjut. Mas Bang ya? Ya, sip. Bos, lanjut. Alek. Bosku. Wah, Bosku nih. Kita dengar pengalaman pemontros dulu. Oke teman-teman, itu ya pengalaman berharga dari Pak Moncrot. Lain waktu nanti kita akan ngobrol hal lain ya. Karena masih banyak yang perlu kita gali dari seorang Pak Moncrot. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan waktu untuk nonton video ini. Insya Allah kita ketemu lagi, dan jangan lupa mampir ke warung apa nih Pak Moncrot? Warung STMC Pak D Moncrot. Oh, warung Pak D yang Pak kemarin D, masuk STMC. Metro TV. Oh, Metro TV juga.
mampir ke kalau koran banyak. Waktu masuk koran itu Banjarmasin Pos, Oh iya, iya. Teropong. Oh. Nah itu pernah kan diwawancarai sama wartawan. Iya, iya. Oke. Masukkan Banjarmasin Pos. Nah, kalau ke Kota Baru di Siring Laut jangan lupa mampir di pojokan Pak ya, Di paling laut. pas depan kantor DPRD. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Pendoponya unik. Pendopo. Nah. Itu teman-teman. Ya kita Pendoponya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum Santainya enak. warahmatullahi wabarakatuh. Warung STMJ Pak D Moncrot. Oh, warung Pak D Yang Pak kemarin D, masuk STMJ. Metro TV. Oh, Metro TV Nah, masuk juga. Ada orangnya. Hari kemarin bilang itu umurnya ini 21. Ini 21. Jangan lupa teman-teman picik tombol abang dan subscribe. Dadah.